Itulah sebabnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hakim-Hakim pasal 6, ayat yang pertama. Kalau sudah, nanti saya bacakan sekali lagi dalam Hakim-Hakim 6, ayat yang pertama. Saya bacakan, perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi saya tidak akan membahas tentang Gideon pada hari ini, karena tadi Gideon sudah maju. Intermezzo. Ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 6, kita loncat, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam ayat 1 dan ayat 6. Di sini ada masa di mana hakim-hakim memerintah orang Israel. Ayat 1 dalam pasal 6 dikatakan bahwa orang Israel ini mengalami satu hal yang malang. Mengalami suatu hal yang kalau saya katakan sangat buruk terjadi dalam kehidupan orang Israel. Sebenarnya kalau kita flashback kembali di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, di sana kita akan menemukan bagaimana orang Israel ini dipimpin dengan tangan yang luar biasa. Tentunya tangan Tuhan, amin. Kalau kita baca ayat 6 sampai ayat 5, di sana menceritakan bagaimana keadaan orang-orang Israel yang mana mereka mengalami hal-hal yang pahit karena musuh menyerang mereka. Musuh ini saya mau katakan, kalau kita mundur di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di sana ditemukan orang Midian, orang Amalek. Orang-orang ini atau suku-suku ini sebenarnya pernah ditumpas oleh orang Israel. Orang Israel pernah mengalahkan mereka. Tapi timbul pertanyaan, kenapa di dalam pasal 6 dalam kitab Hakim-Hakim ini, ayat 1 mereka orang Israel, yang tadinya kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 17, Bilangan pasal 26 di sana, kita menemukan bagaimana orang Israel mengalahkan mereka. Tapi di sini sebaliknya, malahan orang Israel yang kalah. Padahal kita tahu orang Israel ini adalah umat kesayangannya Tuhan, milik kepunyaan Allah, amin. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita dapat lihat bagaimana Tuhan menuntun membawa orang Israel dari tanah Mesir menuju ke dalam tanah perjanjian. Di sana Tuhan memimpin mereka dengan 10 tulah. Bahkan mujizat demi mujizat dia lakukan di padang gurun, sampai orang Israel dapat merebut tanah Kanaan. Bahkan di sana orang-orang Amon kalau kita lihat, orang Midian maksudnya, di dalam kitab Yosua pun orang-orang Israel ini tumpas, kalahkan. Tidak berdaya orang-orang atau musuh-musuh dari orang Israel. Tapi di sini kita dapat melihat bagaimana keadaan orang Israel menjadi keadaan yang malang, kata firman Tuhan. Umat-umat Tuhan menjadi orang-orang yang sangat malang, kata Alkitab. Kenapa seperti itu? Kita lihat di dalam ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai situ dulu. Ini ternyata alasan utama kenapa orang Israel yang tadinya kalau kita baca dalam kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan, Yosua, di mana orang Israel menumpas orang Midian, orang Amalek. Mereka tumpas itu semua, bahkan orang-orang yang ada diam di dalam tanah Kanaan ditumpas oleh orang Israel. Tapi di sini kebalikannya, orang Israel yang makin melarat oleh orang-orang ini, oleh orang Midian, Amalek. Alasannya ternyata kalau kita lihat saudara, teman-teman yang ada di rumah atau siapapun, karena orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Artinya orang Israel tinggalkan apa yang sebenarnya mereka telah ikat perjanjian dengan Tuhan, di mana mereka tidak akan melakukan apa yang jahat. Alasan inilah yang membuat sampai orang Israel yang tadinya mereka adalah orang-orang yang kuat, bagaimana mereka dapat mengalahkan orang-orang suku Midian, Amalek. Tapi sebaliknya di dalam pasal 6 ini, mereka dikalahkan. Alasannya, jawabannya satu, karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya ayat 1 ini dikatakan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Midian 7 tahun lamanya. Di sini kalau kita lihat
benar-benar keadaan orang Israel ini melarat teman-teman. Kita baca ayat 2, di sana dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Kita lihat ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kita dapat melihat di sini bagaimana dampak luar biasa ketika orang atau umat-umat Tuhan, dalam pasal 6 ayat 1 ini orang Israel, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat sebenarnya yang Tuhan tidak sukai, tapi mereka lakukan. Tuhan mendatangkan celaka dalam kehidupan mereka karena mereka tinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau orang-orang Israel ini, kalau kita baca, mereka menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa, mereka menduduki bangsa-bangsa, mereka menjadi umat kepunyaan Tuhan. Tetapi kita lihat ketika orang-orang atau umat-umat Tuhan di dalam pasal 6 ini mulai meninggalkan, mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tidak tanggung-tanggung teman-teman atau saudara semua, Bapak Ibu yang ada di rumah. Artinya kalau kita lihat, ini menjadi pelajaran besar buat Anda dan saya sebagai orang-orang percaya, amin. Yang mana hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita telah Tuhan bayar lunas. Sebelum kita lahir, Tuhan telah menebus setiap dosa kita. Di atas kayu salib Dia menebus dosa kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di kesempatan bagi orang itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia mau kembali lagi kepada Yesus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Injil Yohanes, hanya Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan itu, amin. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Tapi kita juga dituntut untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Melakukan apa yang benar, bukan melakukan apa yang jahat. Untuk kita selalu hidup selalu di dalam Kristus. Jadi mari teman-teman, kita introspeksi hidup kita, kerohanian kita ada di posisi mana Anda dan saya hari-hari ini. Apakah kita seperti orang-orang Israel yang meninggalkan Tuhan, terus Tuhan berikan malapetaka karena Tuhan mau kita untuk kembali sebenarnya. Tapi atau sebaliknya, sudah sering Tuhan tegur, tapi kita tidak peka dengan suara Tuhan. Hati-hati teman-teman. Semua kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ternyata ada pelajaran besar dalam kehidupan Anda dan saya. Fatal orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bahkan anak yang ada di dalam Injil Lukas pasal 15, dia sampai merasa melarat. Ada juga satu kisah kalau kita lihat di dalam kitab Rut. Di sana keluarga Elimelek, mereka di mana firman Tuhan katakan, atau kita lihat di dalam kitab Rut pasal 1, Naomi katakan, dengan tangan yang penuh aku keluar. Artinya Naomi keluar dari rencana Tuhan dengan tangan yang berlimpah. Tetapi ketika dia kembali dengan tangan yang kosong. Itulah sebabnya ketika orang-orang melihat Naomi, dia katakan, jangan sebut aku lagi Naomi, karena Tuhan telah membuat banyak yang pahit dalam hidupnya. Itu salah siapa teman-teman? Salah orang itu sendiri. Ketika engkau juga meninggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Introspeksi teman-teman. Apakah ada kadangkala seperti Ayub, seizin Tuhan, tapi juga ada kadangkala karena dosa kita ditegur. Amin. Karena kesalahan kita ditegur oleh Tuhan.
Itulah sebabnya betapa penting kehidupan kita ternyata jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan kita keluar dari rencana Allah. Karena firman Tuhan katakan rencana Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Sekalipun di dalam rencana Tuhan kita harus melewati badai, kita harus melewati namanya jalan yang berliku-liku, lembah kekelaman kata pemazmur. Tapi saya percaya ujung-ujungnya atau endingnya ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, ada mahkota yang tersedia. Amin. Seperti Paulus, dia alami begitu banyak hal yang luar biasa dalam pelayanannya. Karam kapal, disesah, ditentang oleh orang-orang Yahudi. Tapi Paulus dapat menyaksikan di ujung perjalanan imannya, dia katakan tersedia mahkota kehidupan. Tapi Paulus katakan atau firman Tuhan katakan bukan cuma kepada dia saja, tetapi bagi Anda dan saya, amin, yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita yang hidup di akhir zaman ini, begitu penting hidup kita untuk kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun tawarannya, apakah itu kalau cowok cewek, pasangan kah, atau harta, takhta. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini menegur kita atau mengingatkan kita kembali untuk kita jangan tinggalkan Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita tinggalkan Tuhan, jangan heran kita akan merasa di titik sampai melarat. Karena itu kita yang cari, kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan mau hidup kita hidup dalam kemenangan, amin. Tuhan mau agar kita memiliki di ujung perjalanan iman kita, di ujung perjalanan ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan memberikan mahkota kehidupan buat Anda dan saya. Tapi yang menjadi teguran keras buat kita, menjadi peringatan, jangan kita tinggalkan Tuhan, amin. Pertanyaannya sekarang, bagaimana agar kehidupan Anda dan saya tetap di dalam Tuhan? Kita kembali di dalam ayat pokok tadi, di dalam Hakim-Hakim 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tetap setia di dalam Tuhan, agar kita tetap tidak tinggalkan Tuhan? Atau pertanyaannya seperti ini juga, bagaimana ketika kita sudah terlanjur tinggalkan Tuhan, tapi kita mau kembali? Ada 2 hal di sini akan kita bahas. Yang pertama, yaitu di dalam ayat 6. Secara tersirat di sini dikatakan, untuk kita hidup di dalam Tuhan kita tetap setia, artinya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita menjauhi kejahatan, kita menjauhkan apa yang membuat Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita, itu jangan kita lakukan, amin. Karena kalau kita lihat ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, ada janji-janji Allah yang akan terjadi dalam kehidupan kita, amin. Kurang aminnya, amin. Haleluya. Dan yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau kita yang sudah terlanjur tinggalkan Tuhan, terus kita mau kembali? Jawabannya sederhana, teman-teman. Kita harus menyadari kesalahan kita dan kita kembali kepada Tuhan. Tidak peduli mungkin orang di kiri kananmu menjudge engkau atau menuduh engkau, dia tidak layak lagi. Tapi saya mau katakan, selama engkau masih diberikan nafas kehidupan, artinya masih ada kesempatan kembali, amin. Datang saja kepada Tuhan. Seperti anak yang terhilang di dalam Injil Lukas pasal 15. Dia datang kepada Bapa dan dia mengakui segala apa yang dia lakukan. Di situ Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat 6 di sini juga dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, Tuhan datang menolong mereka. Artinya pada malam hari ini, apakah kehidupan kita mau ndak tetap terus di dalam Tuhan? Atau sebaliknya kita mulai tergiur dengan contoh kekayaan, pasangan atau apapun yang sebenarnya itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Maksudnya pasangan yang di luar Tuhan, ya. Jangan salah tangkap. Jadi teman-teman, saya percaya firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kehidupan kita untuk kita tidak kembali lagi, untuk kita tetap terus mengikut Tuhan, amin.
No turning back, artinya kita tidak tinggalkan Tuhan. Kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita tutup Alkitab kita renungkan kebaikan Tuhan. Atau sampai hari ini kita masih hidup. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh orang Israel, anak yang terhilang ketika mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengalami hal yang melarat. Mungkin kita belum ada atau belum sampai di fase itu, di titik itu. Tapi segeralah kembali teman-teman, atau siapapun kita, ketika kita mulai tinggalkan Tuhan. Karena aktivitas kita mungkin yang terlalu padat, sampai kita lupakan Tuhan, kita kembali lagi, bangun. Kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau tetap terus mengiring-Mu Yesus. Sekalipun tantangan, ujian datang dalam kehidupan kami, kami tidak akan kembali lagi kepada hidup kami yang lama. Kami mau memandang kepada-Mu Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau baik Yesus. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi